Pada manga Boruto chapter 69 kita telah melihat bagaimana Code sudah berada di Konoha. Sementara di sisi lain kita melihat Kawaki yang baru sadarkan diri. Dan di sisi lain Naruto yang mendampingi Kawaki pergi memberi bantuan pada Shikamaru yang diserang oleh Ida dan Code. Tanpa sepengetahuan Kawaki, Naruto pun bergegas pergi meninggalkannya. Namun yang perlu kita sadari dalam hal ini ialah mata Kawaki dan karmanya aktif setelah merasakan kedatangan Ida dan Code. Dengan kejadian tersebut bukan tidak mungkin ia juga akan mengetahuinya dan akan segera menyusul Naruto karena dalam bahaya. Lalu mengapa karma Kawaki aktif ketika kedatangan Ida dan Code? Di sini admin berspekulasi bahwa karma Kawaki memang diciptakan Amado dan Setting agar aktif ketika ia berjumpa dengan Code. Kita tahu sendiri Code juga merupakan ancaman berbahaya bagi Amado. Maka dari itulah Amado menggunakan Kawaki sebagai alatnya agar bisa mengalahkan Code. Itulah kenyataannya Amado diketahui bebas mengatur atau menyiapkan program untuk para cyborg ciptaannya. Amado sadar bahwa dia tidak memiliki keunggulan fisik sehingga dia memanfaatkan orang lain. Amado bisa memanfaatkan Kawaki, Boruto, Shikamaru, Naruto, dan Sasuke untuk melindunginya. Memanfaatkan orang lain memang sudah menjadi sifat alami dari Amado. Yang terbukti di mana dia memanfaatkan Kashin Koji dan juga Ida untuk menghancurkan Jigen. Bukan tidak mungkin sebentar lagi kita akan melihat pertarungan ronde kedua Kawaki melawan Code yang mungkin sudah tanpa limiter dalam dirinya. Jika pertarungan ini terjadi, ini akan menjadi pertarungan yang epik di mana dua generasi Isshiki Otsutsuki akan bertarung satu sama lain. Mengingat kekuatan keduanya tak jauh berbeda, ada kemungkinan mereka akan sulit saling mengalahkan jika harus bertarung satu lawan satu. Dan yang perlu kita garis bawahi ialah kita tahu sendiri Ida membantu Code karena keinginannya yang menyukai Kawaki. Lalu bagaimana jika Code melawan Kawaki? Sudah jelas Ida yang akan memberhentikan pertarungan tersebut dan membela Kawaki. Dan bahkan mungkin Ida justru akan berbalik menyerang Code demi Kawaki. Kita tahu sendiri kelicikan Code. Memang sudah banyak diperbincangkan Code akan mengkhianati Ida jika limiternya sudah terlepas. Siapakah yang akan menang jika pertarungan ronde kedua Kawaki melawan Code kembali terjadi? Jika kalian punya pendapat, jangan ragu tulis pendapat kalian di kolom komentar. Itulah tadi pembahasan mengenai pertarungan Kawaki melawan Code akan kembali terjadi. Oh ya, di sini admin juga akan menambahkan informasi penting atau bocoran untuk anime Boruto episode 249 sampai dengan episode 252. Yang pertama yaitu spoiler anime Boruto episode 249. Anime Boruto 249 akan berjudul Tunas Kebencian. Episode ini akan tayang pada tanggal 15 Mei 2022. Ringkasan ini awalnya diterbitkan oleh majalah Animedia. Isi sinopsisnya yaitu Boruto dan lainnya entah bagaimana berhasil mengalahkan Funamushi yang mengambil perintah dari klan Funato. Namun mereka tidak dapat merayakan kemenangan mereka. Beberapa hari telah berlalu sejak Denki dan Iwaba ditangkap. Jadi, Boruto dan rekan-rekannya tidak percaya bahwa mereka berdua masih aman. Boruto kemudian menemukan sisi yang sangat berbeda dari Funamushi, seseorang yang dianggap berhati dingin karena pengalaman mereka dengan dia yang bersemangat untuk membalas dendam selama pertempuran brutal mereka. Orang-orang yang mengidolakan Funamushi sekali lagi mengalihkan perhatian mereka ke Boruto untuk membalas dendam. Memiliki pengalaman langsung dalam menyaksikan bagaimana balas dendam memunculkan siklus balas dendam lainnya. Boruto yang selalu berusaha untuk terus maju tidak peduli apapun menyadari bahwa tidak akan ada artinya untuk terus berjuang. Kemudian yang kedua yaitu spoiler atau bocoran untuk anime Boruto episode 250. Anime Boruto episode 250 akan berjudul Darah dari Funato. Episode ini akan tayang pada tanggal 22 Mei 2022. Ringkasan ini awalnya diterbitkan oleh majalah Animedia. Isi sinopsisnya yaitu, beberapa hari sebelum Boruto dibingungkan oleh siklus balas dendam, Ikada yang magang di pembuatan kapal mengetahui bahwa Seiren telah mengalami cedera parah dari pertempuran. Maka Ikada kembali ke rumah untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ikada kemudian terus merawat Seiren hingga sembuh hari demi hari. Kemudian anak Funamushi, Kobuna tiba di lokasi mereka. Kobuna menghormati ayahnya dan semua orang dewasa lainnya untuk berjuang untuk melindungi teman-teman mereka. Dia kemudian menghadapi Ikada dan bertanya mengapa kau tidak melawan. Ikada menjawab bahwa dia tidak cocok untuk bertarung.
Meskipun perasaan Ikada tentang masalah ini, ayahnya, Araumi dan orang lain dari klan Funato menjadi semakin frustrasi karena Ikada tidak mau terlibat dalam pertempuran. Kemudian berikutnya yaitu spoiler atau bocoran untuk anime Boruto episode 251. Anime Boruto episode 251 akan berjudul Resolusi Keduanya. Episode ini akan tayang pada tanggal 29 Mei 2022. Ringkasan ini awalnya diterbitkan oleh majalah Animedia. Isi sinopsisnya yaitu, Araumi sangat marah karena kehilangan begitu banyak bawahannya dan anggota keluarga karena semua pertempuran yang terjadi sampai sekarang. Dengan demikian, Araumi menyatakan perang habis-habisan melawan Mizuno Kuni. Setelah menerima proklamasi itu, Mizukage Chojuro mengambil sikap ini akan menjadi lakukan atau mati melawan mereka. Maka lautan yang berbatasan dengan Mizuno Kuni terus membengkak dengan ketegangan yang lebih besar. Ini telah menjadi situasi di mana akan ada perang yang tak terhindarkan antara Mizuno Kuni dan bajak laut. Sementara itu, Boruto bingung tentang Ikada yang telah memutuskan untuk berperang melawan Mizuno Kuni. Boruto mulai mengambil tindakan agar tidak ada lagi orang yang menjadi korban konflik tersebut. Kemudian berikutnya yaitu spoiler sekaligus bocoran yang terakhir yaitu anime Boruto episode 252. Anime Boruto episode 252 berjudul Keyakinan yang Kuat. Episode ini akan tayang pada tanggal 5 Juni 2022. Ringkasan ini awalnya diterbitkan oleh majalah Animedia. Isi sinopsisnya yaitu Boruto bersama Sarada dan Mitsuki telah memutuskan untuk pergi keluar dan bertemu dengan Chojuro. Chojuro saat ini menuju medan perang untuk berhadapan dengan bajak laut. Boruto dan lainnya meminta Kajiki, sang pembuat kapal yang juga Master Ikada, untuk membantu mereka mengejar Chojuro. Dengan bantuan Kajiki, tim mereka entah bagaimana berhasil tiba di lokasi Chojuro. Jadi apa hasil dari usaha mereka untuk membujuk Chojuro dan para perompak untuk berhenti bertarung? Sementara itu, Ikada dan rekan-rekannya mendorong maju melalui lautan badai. Mereka mencoba untuk menghancurkan bagian dari Shinonome yang merupakan fasilitas pembangkit listrik yang baru dikembangkan di Mizuno Kuni. Itulah tadi spoiler atau bocoran untuk anime Boruto episode 249 sampai dengan episode 252. Mungkin hanya itu saja informasi yang dapat Admin sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.